Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Anita Liliana Susanti, dokter spesialis patologi klinik, magister kesehatan. Saya adalah dosen di program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya berasal dari Departemen Patologi Klinik. Video ini saya sampaikan sebagai pernyataan deskripsi dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saat ini saya menjadi salah satu pengampu mata kuliah Sistem Endokrin, Metabolisme, dan Nutrisi. Sistem Endokrin, Metabolisme, dan Nutrisi disebut sebagai Blok 8. Dijalani oleh mahasiswa kedokteran di semester 3 dan Blok 8 ini diselesaikan dalam waktu 4 minggu. Mata kuliah Endokrin, Metabolisme, dan Nutrisi ini disampaikan dengan metode pembelajaran kuliah, diskusi kelompok, praktikum, dan keterampilan medik. Untuk dapat mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa harus sudah menyelesaikan mata kuliah Biomedik Dasar 1, Biomedik Dasar 2, Biomedik Dasar 3, dan Biomedik Dasar 4. Mata kuliah Sistem Endokrin, Metabolisme, dan Nutrisi mempelajari dasar-dasar ilmu kedokteran Sistem Endokrin, Metabolisme, dan Nutrisi, seperti struktur makroskopis, struktur mikroskopis organ endokrin, fisiologi endokrin, metabolisme, dan nutrisi. Berbagai bentuk penyakit kelainan endokrin dipelajari di blok ini, juga kelainan metabolisme dan kelainan nutrisi. Kelainan endokrin terutama kelainan pada pankreas, tiroid, paratiroid, kelenjar adrenal, hipofisis, dan hipotalamus. Juga dipelajari kelainan nutrisi dan bagaimana kelainan endokrin serta kelainan nutrisi dapat mempengaruhi metabolisme. Setelah mata kuliah Blok 8 ini diselesaikan, mahasiswa diharapkan dapat merumuskan diagnosis untuk menegakkan berbagai kelainan di sistem endokrin, metabolisme, dan nutrisi. Mahasiswa juga diharapkan dapat menganalisis kemungkinan komplikasi pada kasus dalam sistem endokrin, metabolisme, dan nutrisi. Mahasiswa juga mempelajari bagaimana merencanakan penata laksanaan ketika menghadapi kasus endokrin, metabolisme, dan nutrisi. Penilaian metode pembelajaran dilakukan secara objektif. Penilaian untuk materi yang disampaikan dengan metode pembelajaran kuliah dan diskusi kelompok dinilai dengan melakukan uji tertulis berbasis komputer dengan format soal multiple choice question. Ujian lisan, yaitu OSOCA atau Objective Structured Case Analysis, juga dilakukan untuk materi yang disampaikan dengan metode pembelajaran tersebut. Materi pembelajaran yang disampaikan dengan metode pembelajaran praktikum diuji dengan OSPE atau Objective Structured Practical Examination. Dan materi yang disampaikan dengan metode keterampilan medik, penilaian dilakukan dengan melakukan OSCE atau Objective Structured Clinical Examination. Berikut ini saya akan sampaikan video salah satu kuliah di mata kuliah Sistem Endokrin, Metabolisme, dan Nutrisi. Kuliah pertama pada Blok 8 ini berjudul Pemeriksaan Laboratorium sebagai Penunjang Penegakan Diagnosis Diabetes Mellitus. Oke. Ya. Selamat siang, terima kasih kalian sudah menghadiri kuliah ini. Tadi baru praktikum ya semuanya ya. Ya, terima kasih. Ini Nitya tadi praktikum apa Nitya? Dok, lagi praktikum mikrobiolog tadi. Ya, oke. Tadi kita tadi sudah praktikum, tadi sudah istirahat dulu ya sebentar. Kita akan melakukan kuliah dulu untuk pada siang hari ini. Kuliah pertama di Blok 8 ya. Oke. Saya share screen dulu ya materinya untuk perkuliahan hari ini adalah mengenai pemeriksaan laboratorium sebagai penunjang penegakan diagnosis diabetes mellitus. Ya, apakah sudah full screen PowerPoint saya? Izin Sudah dokter. Terima kasih ya. Oke, jadi kita mulai ya. Kuliah hari ini adalah kuliah pertama di Blok 8. Dan Blok 8 itu punya capaian pembelajaran sebagai berikut. Yaitu kalian diharapkan dapat merumuskan diagnosis berdasarkan data anamnesis, data pemeriksaan fisik, interpretasi pemeriksaan penunjang,
pada kasus dalam sistem endokrin, metabolisme, dan nutrisi. Kalian juga diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu kedokteran dasar yang berkaitan dengan patogenesis dan patofisiologi, serta kemungkinan komplikasi pada kasus dalam sistem endokrin, metabolisme, dan nutrisi. Juga kalian diharapkan dapat merencanakan penata laksanaan sesuai konsep patofisiologi dan evidence-based medicine pada kasus sistem endokrin, metabolisme, dan nutrisi. Nah, capaian pembelajaran ini diharapkan dapat tercapai setelah menyelesaikan blok 8 yang 4 minggu nanti ya. Dan untuk pembelajaran kuliah hari ini, kalian diharapkan dapat memahami berbagai pemeriksaan laboratorium yang menunjang penegakan diagnosis diabetes mellitus dan memahami prinsip berbagai pemeriksaan laboratorium yang menunjang penegakan diagnosis diabetes mellitus. Nah, apa itu diabetes mellitus ya? Diabetes mellitus itu adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, karena kelainan kerja insulin, atau karena keduanya. Nah, definisi ini dapat kita lihat di Konsensus Perkeni tahun 2019. Nah, diabetes mellitus ini penyakit yang cukup banyak terjadi di dunia ya. Di Indonesia sendiri, ini data tahun 2017, diperkirakan terdapat sekitar 10,3 juta penduduk Indonesia menderita diabetes mellitus. Dan ini bisa membebani negara. Oleh karena itu kita harus pelajari diabetes mellitus ini dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa melakukan nanti ketika kalian menjadi dokter, tata laksana bisa mendiagnosis dengan baik dan melakukan tata laksana dengan baik juga. Nah, diabetes mellitus itu ada dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Yang tipe 1 itu yang disebabkan karena kelainan pada sekresi insulinnya, yang disebut sebagai tipe 1 itu insulin dependent. Sedangkan tipe 2 itu karena kelainan dari kerja insulinnya, ya. Sehingga kita seringkali sebut tipe 2 ini non-insulin dependent diabetes mellitus. Baik diabetes mellitus tipe 1 maupun diabetes mellitus tipe 2, selain manifestasi hiperglikemianya yang harus diatasi, juga kita harus memperhitungkan bahwa ada komplikasi dari diabetes tersebut. Komplikasi kronis dari diabetes mellitus antara lain retinopati, kemudian bisa berupa kerusakan ginjal, serangan jantung, gangguan saraf perifer ya. Semuanya ini terjadi antara lain karena gangguan pada vaskuler sebagai komplikasi kronis dari hiperglikemia yang terjadi pada diabetes. Selain komplikasi kronisnya, diabetes mellitus juga bisa bermanifestasi sebagai komplikasi akut. Komplikasi akutnya antara lain berupa diabetik ketoasidosis atau diabetik hiperosmolar syndrome atau yang kita kenal ya sebagai non-ketotik hiperosmolar koma gitu ya. Nah, ini karena kedua hal ini terjadi karena hiperglikeminya. Tetapi diabetes mellitus juga bisa bermanifestasi sebagai hipoglikemia atau kondisi glukosa darah yang rendah. Hal ini bisa terjadi apabila terjadi komplikasi pada saat melakukan penata laksanaan dengan insulin atau dengan obat anti diabetes ya. Jadi komplikasi akut baik kronis diabetes mellitus harus kita ketahui supaya kita bisa tata laksana juga dengan baik ya. Nah, ini adalah organ pankreas yang menghasilkan insulin dan insulin itu secara spesifik dihasilkan oleh sel beta dari pankreas ya. Ada sel beta, ada sel alfa, ada sel delta ya, tapi yang menghasilkan insulin adalah sel beta. Sekarang kita akan lihat manifestasi yang tersering dari diabetes mellitus yaitu hiperglikemia, manifestasi utamanya ya. Jadi kita tahu bahwa tadi sudah disebutkan diabetes mellitus adalah sindroma ya, sekumpulan gejala. Jadi kalau hanya hiperglikemia itu belum diabetes mellitus ya. Sekumpulan gejala-gejala yang membentuk sindroma dan salah satu manifestasi utamanya adalah hiperglikemia. Demikianlah yang disebut dengan diabetes mellitus. Hiperglikemia artinya kadar gula atau glukosa di dalam darah meningkat. Nah,
Bagaimana hiperglikemia di diabetes mellitus itu bisa terjadi? Teori yang saat ini dianut mengenai terjadinya hiperglikemia pada diabetes mellitus adalah teori the egregious 11. Teori ini bisa kita baca, kalian bisa baca ya, ini literaturnya saya sudah sampaikan di sini, bisa dibaca. Teori ini menyatakan bahwa hiperglikemia pada diabetes mellitus terjadi sebagai akibat interaksi dari 11 organ ini, 11 ya. Ada 11 organ yang berperan dalam hal peningkatan kadar glukosa di dalam darah seorang pasien diabetes mellitus. Jadi bukan hanya karena insulinnya itu kurang sekresinya, yaitu dalam hal ini berarti sel beta pankreasnya saja gitu ya, yang bisa menyebabkan terjadinya hiperglikemia. Tetapi selain sel beta pankreas, ternyata sel alfa pankreas, yaitu dalam hal ini peningkatan sekresi glukagon, bisa menyebabkan hiperglikemia. Dan organ-organ lain, seperti sel lemak, otot, kemudian juga hepar, ya, ginjal, lambung, usus halus, otak, bahkan sistem imun kita dan juga mikrobiota di dalam saluran pencernaan itu bisa berperan dalam kejadian hiperglikemia pada pasien diabetes mellitus. Nah, ini literaturnya ya. Ini kalau nanti kalian cari, ini jurnalnya, harap dibaca, dicari, dipahami ya. Literatur yang mendasari teori yang saat ini dianut mengenai the egregious 11 untuk peningkatan hiperglikemia pada pasien diabetes mellitus. Nah, untuk diagnosis diabetes mellitus sebagai dokter tentu saja kita harus melihat gejala. Ya, kita lihat gejala itu tentu kita lakukan anamnesis. Kemudian kita harus lihat tanda, kita periksa ya, lakukan pemeriksaan. Dan kita juga harus melakukan pemeriksaan laboratorium. Jadi ketiga hal ini penting untuk diagnosis diabetes mellitus ya. Pertama kita lihat dulu. Dari anamnesis, pasien dengan diabetes mellitus itu biasanya memiliki keluhan. Keluhannya adalah selalu lapar, ya, sebut sebagai polifagi. Sering berkemih, sering pergi ke toilet untuk berkemih, poliuri. Kemudian pasiennya juga sering haus, ya, kita sebut polidipsi. Kemudian pasien dengan diabetes mellitus juga apabila mengalami luka itu seringkali susah sembuhnya, ya, lukanya sulit sembuh. Pasien juga sering merasa lemah, letih, capek gitu ya, dan juga penurunan berat badan. Ini tanda-tanda yang kita cari. Maaf, ini adalah gejala-gejala yang kita cari pada pasien diabetes mellitus. Kemudian tanda. Nah, jangan lupa, tanda itu kita dapatkan dari pemeriksaan fisik. Pasien dengan hiperglikemia seringkali tidak bergejala kalau hanya hiperglikemia saja. Tapi sebagai dokter kita harus melakukan pemeriksaan fisik untuk mencari apakah sudah terjadi komplikasi pada diabetes mellitus yang diderita pasien tersebut. Ya, kita harus cari apakah terdapat tanda diabetik retinopati. Ya, jadi periksa nih penglihatannya seperti apa. Ya, periksa juga saraf perifernya. Apa yang harus apakah sudah terjadi kelainan atau kerusakan pada saraf perifer pasien dengan diabetes mellitus. Periksa apakah terjadi kelainan ginjal pada pasien dengan diabetes mellitus, ya. Nah, semua ini didapatkan bukan hanya dari tanda-tanda ini kita dapatkan dari pemeriksaan fisik ya. Ada pemeriksaan oftalmologis, neurologis, dan kemudian anemis juga diperiksa ya dari pemeriksaan fisiknya, edema, dan juga pemeriksaan tekanan darah. Tanda ya, guides to physical examination dan and history taking, ini bukunya ya. Kalian bisa melihat pemeriksaan fisik untuk melihat tanda-tanda ini di buku ini ya. Nah, yang menjadi topik utama pada kuliah hari ini adalah pemeriksaan penunjangnya, laboratoriumnya ya. Jadi pemeriksaan laboratorium itu penting sekali untuk penegakan diagnosis diabetes mellitus. Dan yang diperiksa adalah pemeriksaan glukosa darah. Ya, tadi di Perkeni sudah dinyatakan, untuk diagnosis diabetes mellitus harus dilakukan pemeriksaan glukosa darah. Baik glukosa darah puasa
dan glukosa darah 2 jam postprandial atau setelah makan. Ya. Selain itu, kita juga perlu melakukan pemeriksaan kadar HbA1c. Ya. Kemudian selain itu ada lagi pemeriksaan lain yang penting dalam diabetes mellitus, yaitu pemeriksaan glukosa dalam urin. Pemeriksaan glukosa dalam urin nanti kita lihat kegunaannya untuk apa juga. Dan ada lagi pemeriksaan C-peptide. Pemeriksaan C-peptide ini kadang berguna untuk menegakkan bahwa suatu diabetes mellitus itu adalah diabetes mellitus tipe 1 atau tipe 2. Nah, sekarang ada kasus nih ya. Ada seorang pria 45 tahun datang ke dokter dengan keluhan banyak makan, polifagi ya, sering haus, polidipsi, kemudian sering buang air kecil, poliuri, dan pasiennya merasa lemah. Ya. Setelah melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, diagnosis dokternya adalah diabetes mellitus. Jadi dokter menginstruksikan nih, coba pasien lakukan pemeriksaan kadar glukosa darah ya, puasa dan 2 jam setelah makan, dan pemeriksaan HbA1c, dan juga pemeriksaan glukosa dalam urin. Jadi pasien pergi ke laboratorium atas instruksi dokter. Kita lihat sekarang. Sekali lagi ini dari Perkeni, dilihat ya. Nah, kemudian selain pemeriksaan yang glukosa darah, Perkeni juga menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan HbA1c. Dan pemeriksaan HbA1c ini harus dengan metode yang terstandar oleh NGSP. Ditegakkan ya, maksudnya mendukung pemeriksaan HbA1c ini mendukung untuk penegakan diagnosis diabetes mellitus apabila ditemukan kadar lebih dari 6,5%. Nah, ini pedoman Perkeni, kalian bisa lihat dan bisa cari literatur ini untuk dijadikan bahan pembelajaran kalian ya. Nah, setelah mendapatkan sampel, apa yang dilakukan di laboratorium? Bagaimana mengukur kadar glukosa? Bagaimana mengukur kadar HbA1c? Bagaimana mengetahui ada tidaknya glukosa di dalam urin? Nah, untuk pemeriksaan glukosa darah, prinsip pemeriksaannya adalah kolorimetrik enzimatik. Artinya, kita menggunakan enzim untuk melakukan reaksi kimia. Dan produk dari reaksi kimia tersebut berupa produksi warna dari reaksi kimia tersebut. Itulah yang akan kita ukur. Ada metode yang menggunakan enzim glukosa oksidase, ada yang menggunakan glukosa dehidrogenase, ada yang menggunakan heksokinase, ya. Nah, kemudian pemeriksaan glukosa darah juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode glukometer, ya, glukosameter yang merupakan point of care test, ya. Kalau yang menggunakan point of care test ini, glukosameter ini biasanya kita menggunakan darah dari kapiler, ya. Jadi pemeriksaan darah kapiler. Jadi dua pemeriksaan ini kita bisa lakukan untuk mengukur kadar glukosa darah. Nah, kalau kita ingat lagi kuliah dan pembelajaran mengenai metode pemeriksaan di laboratorium ya, instrumentasi laboratorium ada di blok 6 atau di blok biomedik dasar 4 sudah dijelaskan mengenai prinsip pemeriksaan dengan spektrofotometer ya. Nah, ini adalah metode pemeriksaan glukosameter yang POCT ya. Nanti kalian akan melakukan pemeriksaan POCT dengan glukosameter ini di keterampilan medik ya. Di keterampilan medik blok 8 kalian akan melakukan pemeriksaan. Prinsip pemeriksaan ini yang kita harus pelajari ya saat ini. Jadi seperti pemeriksaan dengan spektrofotometer, di dalam POCT glukosameter ini juga di sini kita memiliki suatu enzim ya. Prinsip reaksinya tetap adalah kolorimetri enzimatik ya, enzimatik kolorimeter. Namun di sini yang kita ukur bukan absorbansi cahayanya ya. Jadi di sini kita akan mendekat darah diambil, bereaksi nanti glukosanya dengan enzim yang ada di dalam strip ini. Kemudian hasil dari reaksi tersebut akan menghasilkan suatu mediator ya. Dan kemudian mediator tersebut akan bereaksi dengan elektroda di dalam alat.
Dan kemudian hasil dari interaksi antara mediator dan elektroda tersebut akan menghasilkan aliran listrik, ya. Dan aliran listrik itu akan diukur oleh alat, ya, oleh detektor yang ada di alat ini. Nah, berapa banyak aliran listrik yang terjadi akibat reaksi antara mediator dengan elektroda ini menggambarkan berapa banyak glukosa yang bereaksi dengan enzim pada strip yang kita periksa, ya. Ini adalah prinsip pemeriksaan VOCT dengan glukosameter. Nah, sekarang kita lihat. Tadi selain melakukan pemeriksaan glukosa, kita juga akan perlu melakukan pemeriksaan kadar HbA1c. HbA1c itu hemoglobin yang terglikasi sehingga dia tertempeli gitu ya oleh glukosa yang beredar. Pengukuran HbA1c ini menggambarkan kondisi glikemik selama 3 bulan terakhir. Jadi kalau kita periksa glukosa darah, itu yang tergambar adalah kadar glukosa darah saat ini, saat diperiksa, gitu ya. Jadi setelah puasa, saat ini kadarnya berapa? Nanti setelah 2 jam postprandial atau 2 jam setelah tes toleransi glukosa orang, itu berapa, gitu ya. Nah, kalau pemeriksaan HbA1c ini menggambarkan gimana kondisi glikemik pasiennya 3 bulan terakhir, gitu ya. Nah, untuk pemeriksaan HbA1c ini, metode yang menjadi acuan saat ini adalah metode cation exchange HPLC. Jadi HPLC metodenya ya. Kita akan lihat bagaimana prinsip pemeriksaan dengan HPLC ini. Jadi di sini kita punya alat. Jadi kalian di sini belajar alat baru ya. Namanya HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Ya. Di sini kita butuh ada suatu larutan yang akan disedot oleh suatu pompa dan kemudian kita injek di sini sampelnya, ya. Sampelnya akan berjalan ke kolom HPLC, ini ada satu kolom ya. Dan kemudian hasil pemisahan oleh kolom HPLC ini akan dideteksi dan datanya akan dianalisis secara computerized ya. Nah, jadi secara garis besar seperti ini, apa yang dianalisis di dalam kolom kromatografi ini, ketika sampel melewati kolom kromatografi ini akan terjadi pemisahan di sini ya. Nah, dari kolom kromatografi ini dideteksi dan kemudian nanti dianalisis secara komputerisasi sehingga kita bisa dapatkan berapa persen berapa persen HbA1c yang ada di dalam sampel yang kita periksa. Ya, ini adalah prinsip pemeriksaan dengan menggunakan HPLC untuk mengukur kadar HbA1c. Nah, sekarang kita lihat bagaimana prinsip pemeriksaan glukosa urin. Ya, sebenarnya biasanya ketika kita melakukan pemeriksaan glukosa urin, pemeriksaan urin pada pasien diabetes mellitus itu kita biasa tidak hanya periksa glukosanya, tapi kita juga mau lihat apakah protein urinnya bisa ditemukan. Ya, ini merupakan salah satu cara untuk menilai apakah sudah terjadi komplikasi kronis dari diabetes mellitus. Kita tahu tadi di awal bahwa pasien dengan diabetes mellitus bisa mengalami komplikasi ke ginjal. Oleh karena itu kita bisa lakukan pemeriksaan ini ya, glukosa urin dan juga protein urin ketika kita melakukan pemeriksaan urin pasien diabetes mellitus. Nah, pemeriksaan urin ini sebenarnya biasanya kita lakukan untuk melihat komplikasi tadi ya, seperti saya sudah jelaskan. Yang dikerjakan ketika kita memeriksa glukosa urin, yang tergambarkan adalah kapasitas dari absorpsi glukosa oleh ginjal. Ya, di sini kita menggunakan carik celup dan kemudian kalau misalnya setelah kita celupkan stripnya ke dalam urin, maka kita akan masukkan strip tersebut ke dalam suatu alat seperti ini dan kita akan ukur ya kadar glukosa dan kadar proteinnya ya dengan menggunakan alat yang adalah fotometer reflektans ya. Nah, ini fotometer reflektan juga sudah pernah kita pelajari ya waktu di blok 6 ya. Jadi nanti bisa dilihat kembali
kuliah di blok 6-nya mengenai spektrofotometer reflektans ini. Urin ini dilakukan dengan spektrofotometer reflektans ya. Oke. Jadi kita sudah belajar hari ini kuliah pertama di blok 8 ini mengenai pemeriksaan laboratorium untuk menunjang diagnosis diabetes mellitus. Ini literatur yang saya gunakan untuk kuliah hari ini. Ini jurnal dari Diabetes Care. Kemudian untuk prinsip-prinsip alat kita dapat bisa lihat di Hendry, pemeriksaan fisik dan di Barbara Bates ya, di buku Bates ini, dan untuk guidelines diabetes mellitus, diagnosis dari diabetes mellitus kita gunakan Perkeni 2019. Oke. Saya memberikan kesempatan untuk yang mau bertanya, silahkan. Izin bertanya, dokter. Oh baik, silahkan Salma. Izin baik, dok. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salma Tufini Farah dengan NIM 076. Izin dokter, izin bertanya, dari konsensus Perkemi yang 2019 itu dikatakan HbA1c itu bisa digunakan untuk diagnosis ya, dok. Izin konfirmasinya, dokter, apa betul? Terima kasih, baik, dokter. Baik. Terima kasih Salma. Baik. Memang ya itu HbA1c, makanya kita sebagai dokter itu harus mengikuti guidelines ya. Dulu di guidelines sebelumnya HbA1c itu kita belum jadikan apa untuk penegakan diagnosis ya. Hanya digunakan untuk pemantauan gitu ya. Jadi apakah pasien taat pada pengobatan atau tidak gitu ya. Tapi di guidelines yang 2019 betul seperti tadi Salma sudah perhatikan ya dari kuliahnya, di 2019 ini HbA1c dapat digunakan sebagai salah satu penunjang untuk diagnosis diabetes mellitus. Tapi tentu saja Salma harus ingat ya bahwa untuk diagnosis itu tidak hanya pemeriksaan laboratorium, harus memenuhi juga tandanya dan gejalanya dari pasien tersebut. Jadi kalau pasien itu memiliki gejala klasik gitu ya, dari pemeriksaan fisiknya apalagi sudah muncul ya tanda komplikasi diabetes mellitus, maka pemeriksaan HbA1c-nya juga dapat menunjang penegakan diagnosis diabetes mellitus. Demikian Salma ya. Apakah sudah cukup jelas Salma? Baik, sudah cukup jelas, dokter. Terima kasih, baik, dokter. Ya, terima kasih Salma. Apakah masih ada yang mau memberikan pertanyaan? Izin bertanya, dokter. Oh ya, silakan Nitya, silakan. Ya, Dok, izin bertanya, kalau misalkan untuk metode pemeriksaan glukosa darah yang dianjurkan itu sendiri yang seperti apa, ya, Dok? Baik, terima kasih Nitya. Jadi kita tadi lihat ya, untuk pemeriksaan glukosa darah itu ada metode spektrofotometri dan ada metode glukosameter yang POCT ya. Nah, untuk diagnosis tetap disarankan menggunakan darah vena ya. Jadi kita harus menggunakan metode spektrofotometer untuk menegakkan diagnosis. Terus untuk apa pemeriksaan glukosameternya yang POCT tadi? Ya, POCT itu digunakan untuk pemeriksaan glukosa secara mandiri. Jadi misalnya pasien diabetes mellitus gitu ya, dia kan sedang dalam terapi, baik terapi obat anti diabetes atau dia terapi insulin gitu ya. Kita harus lakukan pemantauan apakah kadar glukosa darahnya baik atau tidak gitu ya sehari-hari gitu. Apalagi misalkan pasien dengan pemberian insulin, ketika dia mau suntik insulinnya, kok kita pengen tahu dulu nih kadar glukosanya. Kalau rendah kan nggak boleh ya disuntik insulin gitu kan. Nah, jadi pemeriksaan dengan glukosameter itu dilakukan untuk pemantauan mandiri oleh pasien diabetes ya. Sementara pemeriksaan yang dianjurkan untuk penegakan diagnosis ya, pemeriksaan glukosa darah untuk penegakan diagnosis, kita memakai pemeriksaan dengan metode spektrofotometer ya. Apakah sudah cukup jelas? Izin, Oke, sudah. Terima kasih banyak. terima kasih ya. Sekarang ada post-test ya. Post-testnya silahkan diakses pada link berikut ini. Nanti saya akan share di chat juga sebentar ya. Ya, oke, silahkan diakses. Nanti jawabannya akan dinilai oleh Google Form secara langsung ya. Silahkan saya beri waktu 2 menit. Baik, jadi tadi sudah dilakukan post-test juga.
nanti kita akan lihat ya nilainya seperti apa. Terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Silakan nanti kalian buka literatur yang sudah saya share di kuliah tadi ya. Terima kasih. Baik, kita tutup perkuliahan hari ini. Semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat buat kalian dalam menunjang penegakan diagnosis diabetes mellitus. Selamat siang.